terbilang cukup beragam. Terlebih lagi di era Medioverse ini banyak bermunculan makanan viral dikarenakan mulai dari bahan, rasa, dan bahkan teknik penyajian yang terbilang cukup menarik. Sebagai contoh, kini beberapa produsen mie instan berlomba-lomba menciptakan inovasi mie instan yang rendah kalori ataupun diperuntukkan untuk diet. Banyak dari kalangan remaja yang mengkonsumsi mie instan tanpa tahu kandungan yang terkandung di dalamnya. Yuk kita dengar gimana sih pendapat mahasiswa tentang mie yang beredar di pasaran. Kadang-kadang, Lumayan sering. kadang-kadang, Sering. sering, Sering. 1 bulan 2-3 kali. 1 bulan 3-2 kali. Seminggu sekali. 1 bulan bisa sampai 3-4 kali. Sekitar 1 bulan itu sampai 1-2 kali. Biasanya 2-3 kali. Mie instan. Mie instan, mie olahan. Mie instan. Yang sering saya konsumsi itu mie instan. Mie olahan. Yang saya tahu itu ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada lemak jenuh. Karbohidrat, lemak, dan natrium. Seperti karbohidrat, protein, lemak, natrium. Ada protein, lemak, karbohidrat, serta natrium. Kandungannya yang saya tahu itu ada karbohidrat, protein, lemak. Ada protein, lemak, sama karbohidrat. Aku pilih yang ini karena di sini dalam kemasannya dia mie-nya itu terdapat saripati bayam, kemudian tanpa proses penggorengan juga, dan di sini sepertinya seratnya lebih tinggi. Mie yang ini, soalnya biasanya saya juga mengkonsumsi yang ini. Saya pilih mie yang ini karena selain ada logo sehatnya, juga mie ini terbuat dari bahan-bahan alami. Selain itu melalui proses tanpa penggorengan dan juga rendah gluten. Dari mie yang di sini saya pilih yang mie instan ini karena kandungannya ada karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu saya melihat di masyarakat juga sering mengkonsumsi mie ini dan saya rasa ini rasanya lebih enak. Yang tengah ini yang berwarna hijau karena kandungan lemak dari ketiga ini lebih rendah. Yang rendah kalori ini lemaknya 8 gram dan yang ini lemaknya 7 dan yang terakhir ini lemaknya 13. Jadi ini yang paling rendah adalah mie yang hijau. Di antara ketiganya saya pilih ini karena kalorinya lebih rendah dari kedua mie instan. Bagaimana kandungan nutrisi yang terdapat dalam mie instan? Yang pertama adalah jumlah kalorinya. Jumlah kalori dalam satu kemasan mie instan atau dalam satu porsi mie instan ini adalah mencapai 300 sampai dengan 450 kilokalori. Kemudian karena mie instan ini bahan utamanya adalah tepung terigu, sehingga mie instan memiliki kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi, namun rendah kandungan protein, serat, dan juga zat gizi mikro lainnya seperti vitamin dan mineral. Kemudian kandungan yang cukup tinggi juga di dalam mie instan ini adalah natrium. Ya, natrium di dalam mie instan mencapai 40%, melebihi 40% dari total angka kecukupan natrium per hari, yaitu 1500 mg.
Kemudian kandungan yang lainnya adalah rata-rata kandungan lemak total. Rata-rata kandungan lemak total di dalam mie instan ini adalah 12 sampai dengan 18 gram dengan kandungan lemak jenuhnya sekitar 5 sampai dengan 10 gram. Nah, jumlah ini mencapai 30% dari kebutuhan harian total atau kebutuhan lemak total harian. Konsumsi mie instan bagi tubuh ini khususnya untuk konsumsi mie instan berlebih atau terlalu sering atau bahkan setiap hari ya. Konsumsi mie instan yang berlebihan atau terlalu sering ini tidak dianjurkan karena akan memberikan dampak yang buruk bagi tubuh kita. Karena sebagai contoh, satu sajian mie instan dengan berat kira-kira 90 gram ini akan menyumbang energi total sebesar 420 kilokalori, yaitu sekitar 20% dari total kebutuhan energi harian. Kemudian kandungan natrium mie instan juga harus kita perhatikan. Jika konsumsi mie instan dalam jumlah yang berlebih atau terlalu sering, ini akan mempengaruhi asupan natrium harian kita. Jadi akan mencapai 1170 mg, yaitu 78% dari total kebutuhan natrium harian. Kemudian selain itu juga lemak ya. Jadi kandungan lemak total dalam mie instan ini mencapai 18 gram ya, sekitar 27% dari total kebutuhan lemak harian. Sehingga jika kita mengkonsumsi mie instan berlebihan, ini akan memberikan dampak-dampak pada tubuh kita atau dapat menyebabkan beberapa macam penyakit. Yang pertama adalah membaca label ya. Kita mengkonsumsi makanan apapun, apalagi yang makanan dalam kemasan, harus rajin-rajin membaca label. Khususnya untuk mie instan ini kita harus baca informasi gizi pada kemasan ya, karena banyak sekali mie instan yang saat ini sudah dibuat dengan tambahan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh atau disebut dengan fortifikasi ya. Jadi kalau bisa sebaiknya memilih mie dengan kandungan gizi yang sudah ditambahkan ya. Jadi ada fortifikasi dalam mie instan. Nah, fortifikasi dalam pembuatan mie ini akan membuat mie instan tersebut akan lebih banyak mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti ada yang fortifikasi vitamin A, kemudian zat besi dan zinc. Pilih mie instan yang rendah kalori, kemudian rendah lemak dan rendah natrium, karena saat ini banyak sekali produsen yang membuat mie ini sudah mempertimbangkan kandungan gizi di dalamnya, jadi tetap enak dan selain itu dapat memenuhi kebutuhan gizi harian seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mengkonsumsi mie instan lebih dari 1 bungkus per harinya ya, karena kandungan natrium tadi yang sudah kita ketahui sangat tinggi, belum lagi ditambah dengan konsumsi natrium dari bahan makanan yang lainnya, sehingga dengan membatasi konsumsi mie dalam satu harinya, ini akan membantu kita tidak akan mengkonsumsi natrium yang berlebihan. Begitu juga dengan lemak dan karbohidrat. Kita bisa menambahkan sayur-sayuran saat membuat mie instan. Jadi tidak ada anjuran khusus sebenarnya ya penambahan sayur-sayuran dalam mie instan, namun untuk menyikapi konsumsi mie instan yang lebih baik, ini bisa kita tambahkan sayur-sayuran di dalamnya, sehingga asupan zat gizi mikro yang berasal dari sayur-sayuran ini dapat membantu dari kurangnya kandungan yang berasal dari mie instan. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan juga dan yang paling sering dilakukan oleh orang Indonesia adalah mengkonsumsi mie dengan nasi. Nah, ini harus dihindari ya, karena mie sendiri merupakan sumber karbohidrat dan nasi juga merupakan sumber karbohidrat. Sehingga jika nasi dan mie ini dikonsumsi dalam waktu yang bersamaan, maka akan menimbulkan asupan karbohidrat yang berlebihan, baik itu yang berasal dari mie dan juga dari nasi, begitu ya.
bijaklah mengkonsumsi mie sehingga kita dapat tetap makan enak, namun asupan zat gizi juga tetap terpenuhi. Halo guys, saya Mega dari Prodi Gizi. Ayo kuliah gizi bareng saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ella Janatulalia. Saya dari Prodi S1 Gizi semester 6. Bagi adik-adik SMA yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung saja bergabung bersama kami di IKN Utuban. Bisa di Prodi S1 Gizi. Kuliah di Gizi itu sangat menyenangkan sekali. Yuk, saya tunggu di IKN Utuban. Halo guys, saya Kartika Dewi Sukmawati. Saya mahasiswa gizi IKN Utuban. Kuliah gizi di IKN Utuban seru loh. Halo teman-teman, nama saya Dwi Oktaviani dari Prodi S1 Gizi. Kalian mau sekolah kesehatan? Yuk di IKN aja. Jangan lupa aku tunggu di Prodi S1 Gizi. Kenalkan, saya Eris Muntawolfa dari Prodi Gizi IKN Utuban semester 6. Yuk bersama saya di Prodi Gizi IKN Utuban. Hai guys, perkenalkan nama saya Yaya Zanuba Maudia dari Prodi S1 Gizi IIKN Utuban. Yuk guys, kuliah di IIKN Utuban Prodi Gizi, raih cita-citamu bersama saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Indiantika Valentina dari Prodi S1 Gizi. Yuk, yang masih bingung mau kuliah di mana bergabung dengan saya di IIKN Utuban, aktif, kreatif, inovatif. Yes. Yuk, saya tunggu kedatangan kalian. Dah.